Bagaimana Tempo menikmati wawancara saya berjuta-juta penonton. Meskipun saya menjadi Mulyono II. Tapi bagi saya, nggak apa-apa jadi Mulyono II, Mulyono III, Mulyono IV. Karena memang nama saya adalah Mulyadi. Kicep nggak tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Balasan telak sekarang ini mulai ya dilakukan oleh Kang Deddy begitu. Ketika si majalah Tempe itu mulai mengorek-ngorek begitu ya kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy. Ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kang Deddy ya. Kalau mau viral ya senggol orang viral begitu. Kalau ndak begitu view-nya nggak akan naik begitu. Karena media sekarang dipakai yaitu salah satunya YouTube dan kanal sebelah begitu. Jadi kasihan juga kalau kita lihat ya. Kalau ndak ngulik-ngulik pribadinya orang, kalau ndak senggol-senggol orang yang penting, view-nya nggak akan naik begitu. Ini suatu yang memprihatinkan begitu ya di tengah sekarang ini bagaimana Kang Deddy begitu dilulukan oleh masyarakat begitu. Ini menarik sebetulnya kita reaksi ya bagaimana sih pendapat dan balasan telak Kang Deddy dilakukan oleh Tempo. Tapi sebelumnya kita lihat dulu cehan yang dilakukan oleh salah satu pimpinan redaksi mungkin ya atau wakil redaksi dari majalah Tempe. Ini dia. Barangkali karena Deddy Mulyadi terbiasa memakai cara instan menyelesaikan berbagai soal di masyarakat. Ketika menjadi Bupati Purwakarta pada 2008-2018, tanpa riset yang cukup, ia mengatur jam masuk sekolah di perdesaan lebih awal dan lebih singkat dibanding siswa di perkotaan. Peraturan Bupati nomor 69 tahun 2015 itu juga mewajibkan siswa berpuasa sunnah Senin dan Kamis. Hasilnya, indeks pembangunan manusia Purwakarta sampai Deddy selesai menjabat tak beranjak dari kategori sedang. Gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi mungkin efektif menjaring simpati tersebab publik yang mudah silau pada pemimpin yang populis tapi tak menyelesaikan akar masalah. Alih-alih berfokus pada akar masalah tersebut, Deddy Mulyadi asik masuk dengan problem instan yang ia urus di permukaan. Udahlah, marketing yang terbaik hari ini adalah YouTube dan TikTok. Nggak ada yang bisa menyaingi hari ini. Mau pakai media apa, Pak? Penontonnya udah nggak ada. Dan tayangan di media mainstream, di channel YouTube-nya, itu ngambil dari tokoh-tokoh yang populer hari ini. Dari presiden, dari tokoh yang lain. Mungkin saya tokoh yang keberapa paling ujung. Itu yang mereka, ini Pak Helmi Yahya, hari ini tuh jujur aja, mereka tuh butuh pada orang-orang yang setiap hari digemari oleh publik. Karena dari situ ya viewer didapat. Bagaimana Tempo menikmati wawancara saya berjuta-juta penonton. Meskipun saya menjadi Mulyono II. Tapi bagi saya, nggak apa-apa jadi Mulyono II, Mulyono III, Mulyono IV. Karena memang nama saya adalah Mulyadi. Kita ketika di mobil itu, Cak, Wan, Deddy itu juga sempat beberapa kali mengupload video yang dia bawa sendiri. Jadi kan kalau kita lihat konten-kontennya dia gitu, kalau tidak yang direkam oleh orang lain, dia juga beberapa kali selfie gitu ya, ngambil video gitu. Ngomen-ngomen nggak? Beberapa kali ya. Cuman memang dia yang kemudian juga menentukan captionnya segala macem gitu. Oh, bikin sendiri dong berarti? Bikin sendiri. Jadi kita sempat melihat kemarin ketika di jalan bersama Deddy Mulyadi ini. Dan aktif juga ya, sangat aktif juga. ya. Dan yang paling sering kena marah itu adalah tim editingnya. Betul. Kadang kata dia marah karena gak ada beberapa hal yang diambil gitu loh. Oh, yang penting-penting. Yang penting-penting menurut dia gitu. Gue membayangkan ketika ada komen-komen lucu gitu, KDM gitu. Dan lu tau gak fun fact-nya nih, Cak? Timnya itu semuanya dari Jawa Barat. Ini versi orang ininya ya, tim medsosnya. Jadi semuanya dari Jawa Barat. Kenapa? Pernah ada di luar Jawa Barat tapi gak kuat katanya. Sebenarnya, Wan, ada cerita juga dari orang-orang dekatnya di Golkar maupun yang ada di Jawa Barat di luar Golkar. Jadi KDM ini dipanggil Raja oleh kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya, politikus itu di Purwakarta ya. Di Purwakarta bahkan sampai ketika KDM sekarang jadi gubernur Jawa Barat gitu. Kenapa? Awalnya dulu ketika di Purwakarta itu KDM memanggil sekdanya dan beberapa kepala dinas yang dekat sama dia itu dengan sebutan Patih dan Mahapati. Nah, maka orang-orang di sekitar, wah dipanggil Patih Mahapati nih. Saya panggilnya Raja dong gitu. Jadi dipanggillah Raja. Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan kajian yang mendalam tentang saya. Saya sangat respect terhadap apa yang disajikan. Karena itu bagian dari proses dinamika berdemokrasi dan kebebasan media dalam mengungkap fakta dan data. Tetapi ada hal
yang perlu saya koreksi yang mungkin sumbernya tidak pas. Misalnya bahwa saya dulu ketika menjadi bupati itu menyebut sekda dengan panggilan Patih dan Mahapatih. Nah, ini nggak pas nih, nggak tepat. Sekda saya yang pertama itu bernama Maman Rosama. Tidak pernah dipanggil Mahapatih atau Patih. Yang kedua itu bernama Hami Mulyana sudah almarhum. Tidak pernah dipanggil itu. Yang ketiga namanya Haji Padil Karsoma. Juga tidak pernah dipanggil itu. Jadi panggilan itu tidak pernah ada dan tidak tepat. Dan kemudian para sekda saya tidak pernah menyebut saya raja. Para kepala dinas saya tidak pernah menyebut saya raja. Termasuk di provinsi hari ini. Nggak ada satupun kepala dinas yang menyebut saya raja. Sekda Jabar tidak menyebut saya raja sampai hari ini. Tapi dari mana sebutan raja pada saya itu berasal? Nanti deh wawancara lagi. Nanti sumbernya saya bawa biar dia yang jelasin. Ada banyak orang mengkritik KDM dengan program barak, anak-anak dibarakkan. Tapi gini deh, sebenarnya ini dosa siapa sih? Banyaknya anak nakal, banyaknya anak menjadi preman, banyaknya anak-anak yang menggunakan narkoba, banyaknya anak-anak yang saat ini melawan orang tua, kecanduan sama games online dan lain sebagainya. Ini salah siapa? Salah KPAI kah? Salah Komnas HAM kah? Salah guru kah? Salah sistem pendidikan kah? Salah pejabatnya kah? Dan sampai saat ini apa solusinya? KDM memberikan solusi dengan membawa anak itu ke barak, dididik disiplin, dididik kompak, dididik kebersamaan, attitude-nya diubah. Ini sebenarnya adalah shock terapi untuk mengingatkan bahwa KPAI lo yang salah. Banyak anak-anak jalanan yang dizolimi, jadi pengemis dan lain segala macam itu kalian gak urusin. Ini juga salah Komnas HAM. Ini juga salah sistem pendidikan. Jadi ini sistem yang akut ini kalian terus menentang dengan cara dibarakkan. Terus apa solusinya? Gitu ya. Saran teman-teman deh. Komen. Apa selain dibarak? Atau emang bagus barak? Ya udah promosin aja. Karena apa yang dilakukan KDM bukan karena penyebabnya. Tapi dia adalah solusinya. Tapi sekali lagi, ini fair kalau Anda yang menjelaskan. Kira-kira saran apa lagi sih selain dibarakan? Atau sekali lagi, hanya dibarak solusinya? Ditunggu komennya. Itu sebetulnya saya tertarik sama statement Bang Mardiku begitu. Ya apa solusinya sekarang? Kalau memang dibarak itu merupakan sesuatu yang salah begitu ya. Dan memang benar bahwa ini sebenarnya peringatan untuk yang terkait begitu ya, seperti KPAI, Komnas HAM begitu. Karena secara terang jelas kita lihat banyak sekali memang pelanggaran-pelanggaran terjadi di situ begitu ya, untuk anak-anak terutama ya. Tawuran lah, terus banyak juga di pinggir jalan yang mohon maaf dijadikan pengemis dan sebagainya. Terus solusinya apa begitu? Kalau tidak ada solusi yang konkret ini ya jangan komentar begitu. Apa yang dilakukan Deddy sekarang ini adalah sebuah, ya kita sebut, kalaupun disebut sebagai uji coba, paling tidak itu kan uji cobanya untuk bagaimana membuat generasi yang bagus, generasi yang kita harapkan nantinya ke depan bisa merubah Indonesia menjadi negara yang bagus begitu ya. Terkait dengan apa yang terjadi dari sentingan-sentingan Tempo apa segala macam ini kan menjadi hal yang lucu sekarang begitu. Di tengah bagaimana proses Kang Deddy ini sangat dikagumi oleh masyarakat begitu dengan tindakannya. Kalaupun ada tadi tindakan yang langsung yang langsung dilakukan tanpa pemberitahuan, ya itu yang dibutuhkan sekarang gitu. Karena kalau kita menggunakan sistem sebelumnya, rapat dan sebagainya itu kan perlu waktu yang lama begitu ya. Terima kasih ya pada Tempo yang telah memberikan analisis dan hal luar biasa yang patut kita contoh sebagai anak muda, bahwasannya pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi bukan pemimpin yang anti kritik, pemimpin yang peka terhadap
satu saran baik melalui media cetak ataupun sosial media. Jadi seperti ini, sebagai anak muda kita perlu belajar, artinya bagaimana seorang Deddy Mulyadi di sini melakukan satu keunikan dalam pendekatan komunikasi, yaitu beliau merupakan satu pejabat yang memang tidak mengandalkan langsung ketika menyampaikan satu pemberitaan kepada publik tanpa juru bicara. Jadi beliau mengandalkan dirinya langsung dalam hal membangun satu komunikasi kepada masyarakat. Di tengah ya pemimpin daerah yang memang masih tabu terhadap satu kritik masyarakat, khususnya media cetak ya ataupun pemberitaan jurnalistik. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu merupakan cerminan seorang politisi, seorang birokrasi yang memang siap hidup di zaman modern, di mana beliau mengandalkan satu transformasi digital melalui sosial media dalam membangun sebuah brand atau image dalam menyampaikan satu gagasan, visi yang nantinya memang pesan tersebut langsung sampai kepada masyarakat. Jadi jangan heran ketika beliau ya hampir setiap menit, setiap detik saat ini selalu trending di berbagai sosial media, baik di YouTube ataupun TikTok dan lain sebagainya, karena satu sisi beliau menunjukkan bagaimana pemimpin itu harus peduli terhadap masyarakat kecil, baik membantu pedagang kaki lima, menyambangi warga di pelosok, hingga menegur aparat secara terbuka dalam konteks komunikasi simbolik ya. Jadi tindakan ini merupakan bagian satu dinamika seorang pemimpin, yang mana ketika ada satu ya kekeliruan oleh bawahannya pasti beliau koreksi. Jadi kita menganggap bahwasannya di tengah arus deras transformasi digital ya, tata kelola pemerintahan yang baik tak lagi mengandalkan pola-pola yang lama yang harus ribet serba birokrasi ya, kaku, banyak rapat sana sini, tapi beliau lebih memilih ke dalam satu komunikasi yang mana komunikasi tersebut menuntut keterbukaan ya, kecepatan respon, dan ini pastinya ketika beliau merespon secara cepat, keluhan dari masyarakat itu langsung bisa ketemu satu solusi permasalahannya yang luar biasanya ya. Beliau dijuluki sebagai gubernur konten pun artinya beliau tidak merasa hal ini sebagai sesuatu yang memang mengganggu, karena beliau merasakan artinya lebih baik jadi gubernur konten tapi hasil konten tersebut langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jadi dengan pengalaman beliau menjabat sebagai Bupati Purwakarta 2 periode, anggota legislatif, artinya ya komunikasi-komunikasi yang demikian sangat diperlukan ya. Sekali lagi, banggalah kalian sebagai warga Jawa Barat yang memang mempunyai satu gubernur yang paham tentang transformasi digital dalam hal teknologi ya. Pembentukan satu opini publik pun sangat dibutuhkan dalam rangka apa? Mengisi ruang-ruang politik yang selama ini terkesan kaku, terkesan birokrasi. Jadi pembawaan yang dilakukan beliau itu tegas namun tetap merakyat ya. Tidak semua politisi mampu membangun segala jaringan komunikasi yang sedemikian bagus. Jadi mimbar-mimbar yang kaku itu beliau coba hilangkan atau singkirkan. Jadi dalam hal membangun kepercayaan dengan masyarakat, beliau lebih mengedepankan satu pola komunikasi digital gitu ya guys. Terima kasih. Di saat Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat ya, banyak banget prestasinya, gebrakannya, FYP gue isinya dia semua. Terus berdebatlah dengan anggota DPRD ini dan itu, dikritik orang ini, dikritik orang itu dan segala macamnya. Ada nongol di FYP gue ya hampir setiap hari, gubernur yang isinya tuh buah-buahan terus. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Kang Deddy Mulyadi udah bikin penghapusan pajak, pengampunan pajak, ngirim anak-anak ke barak militer, bahkan siswa barak militernya juga udah dipulangkan ke orang tua masing-masing. Kang Deddy Mulyadi juga udah ikut rapat paripurna
DPRD Jawa Barat, udah sampai ketemu Kang Ono Surono. Gubernur Jakarta juga lagi sibuk ngurusin program ngebangun taman perpustakaan 24 jam. Ini gubernur satu ini yang nongol di FYP gua isinya buah mulu. Kagak mangga, kagak duren, apalah segala macem. Gua nggak tahu bisa memilih buah-buahan dan bisa memotong buah-buahan itu bagian dari kerjaan gubernur juga apa gimana gua nggak tahu, tapi yang gua lihat kerjaannya itu isinya buah. Iku gubernur sing tak delok iku gubernur sopo tah? Sampean wes DKI Bu Risma, milih wong sudahlah, wes sembuh. Menurutku ya, menurut gua gitu ya, rakyat-rakyat yang dipimpin oleh gubernur buah-buahan itu mendingan nggak usah deh mikirin gubernur-gubernur lu pikirin aja gimana caranya perut lu kenyang, udah nggak usah ngurusin urusan gubernur lu deh, biarin deh dia mau mukbang duren, dia mau ngupas mangga, dia mau ngerujak, dia mau makan rambutan, dia mau ngapain manjat pohon kelapa, suka-suka dia deh. Cuma tolong banget nih FYP gue isinya udah bagus-bagus, udah tertata gitu kan, program-program Kang Deddy Mulyadi, DPRD ini, DPR RI, rapat ini, program ini, apa segala macam. Tiba-tiba nongol-nongol ibu-ibu makan buah-buahan, ngupas buah, kata gua FYP gua kenapa jadi nyasar. Gua mendingan ngelihat gubernur atau pejabat masuk ke gorong-gorong nyomotin sampah daripada gua ngelihat pejabat pemimpin daerah apa namanya makan buah mukbang. Lah terserah dah tuh gubernur mau ngapain, kayak beneran swear gua terserah mau ngapain. Sing penting tuku buahe ojo ngentekno duit negara. Cuma permasalahannya ojo nongol juga di FYP ku, berantakan ini FYP ku. Sing milih gubernur iku sopo tah? Memang agak lain gubernur iku. Gubernur gaweane mangan buah toh saban hari. Kapan kerjoe? Koyo gubernur arep dolan buah-buahan ae toh. Wes sembuh lah, belas sak suka sak karepe. Semangat aja deh kata gua mah buat warga-warga yang dipimpin sama gubernur itu. Pikiran aja gimana caranya lu bisa kerja, punya duit banyak, perut lu kenyang, keluarga lu terpenuhi, tercukupi. Udah nggak usah ngurusin tuh gubernur, udah biarin aja deh dia mau makan buah, mau ngapain, suka-suka dia. Jadi segitu semeton videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan video terbaru lah untuk semeton semua. Intinya bahwa apapun yang terjadi, netizen sekarang sudah cerdas, netizen sekarang sudah pintar begitu, bisa menilai, bisa memilah mana memang harus dengar, mana yang hanya omong-omong saja, mana yang hanya cuap-cuap saja. Netizen sudah paham dan bisa kita lihat dari kolom komentar dari setiap publik ya, setiap public figure atau apa namanya di situ, kita lihat bagaimana sih komentar para netizen dan kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan Kang Deddy sekarang adalah sesuatu yang baik begitu ya, sesuatu yang selama ini diharapkan oleh masyarakat gitu ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.